Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 20 Februari 2024. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, doa merupakan sumber kekuatan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Doa menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kita, membangun relasi yang intim dengan Allah. Akan tetapi, dalam situasi zaman saat ini, kita kadang masih menyepelekan hal berdoa dan kadang menyepelekan kekuatan doa, kuasa doa, dengan berbagai macam alasan yang keluar dari mulut kita. Misalnya kita tidak punya waktu untuk berdoa, kita terlalu sibuk. Ataupun kadang kita mengatakan kita terlalu capek. Sehingga dengan demikian kita tidak membangun kebiasaan berdoa yang kuat di dalam diri kita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kadang juga kita secara pribadi atau kita mendengar sama saudari sahabat kita mengatakan demikian: saya sudah sering berdoa, tetapi tantangan dan cobaan yang saya hadapi semakin banyak. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dengan berdoa tidak serta-merta membebaskan setiap kita dari tantangan dan cobaan. Tetapi dengan berdoa, kita punya satu kekuatan, bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Ada Tuhan yang selalu dan senantiasa menyertai kita. Ibu bapak sama saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus pada hari ini mengajarkan kepada para murid-Nya tentang doa yang sempurna, doa yang keluar dari sabdanya sendiri, yakni doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada kita untuk menyebut nama Allah dengan kata Aba, Bapa. Dengan ungkapan ini, Yesus mau menunjukkan bahwa ada hubungan yang begitu mesra, hubungan yang begitu dekat dan akrab
antara Allah dengan manusia. Allah dilihat sebagai Bapa yang maha murah, yang kepadanya setiap kita menaruh pengharapan penuh. Seorang Bapa akan selalu mendengarkan setiap seruan dari anak-anaknya yang membutuhkan bantuan dan pertolongan darinya. Yesus juga merubah pola pikir dan cara pandang dari kita sekalian, agar tidak melihat Allah begitu jauh dari hadapan kita. Allah itu dekat, hanya manusia yang menjauhkan dirinya dari Allah dengan berbagai dosa dan kesalahan, dan tidak setia untuk ada dan tinggal bersama Allah dalam doa-doa kita. Dengan menyebut Allah sebagai Bapa, sekiranya membuat kita sekalian semakin sadar bahwa kita hanyalah manusia yang lemah dan rapuh, sehingga membutuhkan sosok pribadi seorang Bapa yang mampu melindungi, membimbing, dan menuntun setiap kita ke jalan yang benar. Tanpa Allah, kita manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya Allah yang mampu membebaskan dan menyelamatkan manusia dari segala persoalan hidupnya. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, doa Bapa kami yang kita dengar bersama pada kesempatan ini terdiri dari dua bagian. Pertama, manusia mengarahkan segala perhatiannya kepada Allah. Dan kedua, manusia membawa segala kebutuhannya kepada Allah. Dengan dalam ungkapan dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita berdoa bukan untuk Tuhan, melainkan kita memohon kepada Tuhan, supaya segala makhluk, seluruh ciptaan, semua manusia memuliakan Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya yang kudus. Jika manusia membuka hatinya kepada Allah, maka pasti akan memperoleh keselamatan kekal. Bagi manusia, tidak ada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih agung daripada memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Dengan kata lain, tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kita selain daripada kita menyenangkan hati Allah kita. Ibu bapa, saudari-saudaraku yang sungguh dikasihi Tuhan, bagian kedua dari doa Bapa kami yang dimulai dengan seruan berilah kami rezeki pada hari ini, mengungkapkan kehidupan kita manusia yang sebenarnya tergantung sepenuhnya pada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dalam sikap penyerahan diri yang total, kita memohon penyelenggaraan Tuhan untuk hidup kita, untuk jiwa dan raga kita. Selain itu, dalam bagian kedua ini, kita disadarkan akan kelemahan dan kerapuhan manusiawi kita yang sering jatuh dalam dosa dan memerlukan pertolongan, pengampunan dari Tuhan. Permohonan untuk memohon ampun dari Tuhan juga menyadarkan kita untuk berani memaafkan siapa saja sesama kita yang bersalah kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, doa Bapa kami, bila kita doakan secara sadar dan penuh penghayatan, akan menghadapkan setiap kita dengan Tuhan dari muka ke muka. Dengan doa Bapa kami, kita melihat dunia ini, diri kita sendiri, sesama kita manusia, sebagai orang-orang yang dikehendaki dan dicintai oleh Allah.
Mari mengisi masa Prapaskah ini, saudara-saudariku yang terkasih, dengan terus berdoa dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, memohon kasih dan kerahimannya, kemurahan Tuhan untuk setiap kita, untuk gerejanya, untuk nusa dan bangsa ini, untuk perdamaian dunia ini. Jangan pernah meragukan kuasa doa. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.